Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sulistiansi dengan NIM B97219994 dari kelas F1 mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembinaan akhlak santri melalui pendidikan rohaninya dalam pondok pesantren, khususnya dalam pondok pesantren Al-Rasyid Bojonegoro. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih hubungan dari pendidikan rohani, akhlak dan juga pondok pesantren. Pendidikan rohani atau tarbiyah rohaninya ini menjadi salah satu aspek dasar dalam pendidikan Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam pendidikan Islam segala bentuk pendidikan mengarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini tidak bisa tercapai jika sang penggerak jasad yakni roh tidak dididik dengan baik. Karena itulah pendidikan rohani menjadi salah satu aspek yang penting yang harus ada dan dipelajari untuk tercapainya akhlak mulia. Nah, disinilah pesantren ini hadir dengan konsep pendidikan rohani yang di dalamnya mampu membina akhlak para santri lewat pembiasaan aktivitas-aktivitas yang diwajibkan oleh pesantren kepada para santrinya. Nah, dari hal tersebut kita akan membahas dua pokok utama, yakni tentang pondok pesantren dan pendidikan rohaniah. Yang pertama, pondok pesantren. Apa itu pondok pesantren? Pondok pesantren di sini bisa diartikan sebagai pesantren yang mana merupakan berasal dari kata santri yang mendapat awalan ba dan juga akhiran an, yang mana ia memiliki pengertian sebagai sebuah tempat murid atau santri untuk mengaji. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pondok pesantren ini mengacu pada bangunan untuk tempat sementara, madrasah atau asrama, bangunan tinggal berpetak, berdinding bilik dan beratap rumba. Dalam definisi lain, pondok pesantren ini diartikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam guna mendalami serta mempelajari ajaran Islami melalui penekanan moral yang terinterpretasi dalam kehidupan harian. Nah, dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren yang sebagaimana pendidikan tradisional Islam menjadi sebuah wadah yang mempelajari, menghayati, memahami, serta pengamalan ajaran Islam yang menekankan pada aspek moralitas dalam berperilaku sehari-hari. Yang selanjutnya yakni pendidikan rohaniah. Apa itu pendidikan rohaniah? Pendidikan rohaniah ini adalah pendidikan yang mengasah pikiran, hati, dan tubuh dalam menapaki pengalaman-pengalaman sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah atau ma'rifat Allah. Sedangkan tujuan dari pendidikan rohaniah ini adalah untuk mengajarkan sebagaimana penjaga, memperbaiki dan mengembangkan relasinya dengan Tuhan dengan cara menyembah dan merendah, taat dan tunduk kepada segala perintahnya. Karena dalam kajian ini kita akan membahas tentang pendidikan rohani dalam pondok pesantren Al-Rasyid, maka sebelumnya kita berkenalan dulu dengan pondok pesantren Al-Rasyid. Pondok pesantren Al-Rasyid ini sendiri merupakan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya yakni di Desa Mutak Dalem, Kecamatan Dander. Pondok pesantren Al-Rasyid ini juga masuk dalam golongan pesantren Salafiyah, yakni pondok pesantren yang menerapkan pengajaran pada kitab-kitab klasik atau kitab kuning, serta inti dari pendidikannya adalah berupa moralitas. Dikisahkan bahwa pondok pesantren ini dahulu didirikan guna menumpas kemusyrikan yang terjadi di Desa Mutak Dalem. Nah, dahulu itu masyarakat Mutak Dalem itu sangat percaya pada keberadaan roh atau sesuatu yang memiliki kekuatan magis. Nah, salah satunya itu mereka itu sangat percaya pada keberadaan pohon keramat yang bernama pohon kendal. Mereka menganggap bahwa pohon ini mampu mengabulkan segala keinginan mereka, sehingga mereka itu berbondong-bondong untuk menyembah dan juga memuja pohon tersebut. Nah, dari kejadian tersebutlah mengunggah keprihatinan dari Ki Haji Muhammad Rosyid bagaimana cara untuk menumpas kemusyrikan ini. Nah, Ki Muhammad Rosyid ini mencoba menumpasnya dengan menentang pohon kendal tersebut, dan kemudian kayu dari pohon kendal tersebut dijadikan untuk musola tempat menimba ilmu agama. Nah,
selanjutnya bagaimana pendidikan rohani yang dari Pondok Pesantren Al-Rasyid ini? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan rohani ini dapat dilihat dari berbagai kewajiban atau segala aktivitas yang dibebankan kepada para santrinya. Nah, melalui kewajiban-kewajiban ini, akhlak santri tersebut berlahan terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan rohani dari Pondok Pesantren Al-Rasyid ini juga terwujud dalam aktivitas-aktivitas seperti kewajiban sholat jamaah lima waktu, kewajiban sholat duha, kewajiban membaca Al-Quran one day one juz, membaca surat Al-Waqiah dan Al-Mulk setelah asar, dan juga Yasin setelah maghrib. Selain itu juga para santrinya diwajibkan juga untuk membaca sholawat sebanyak 500 kali dan pada hari Jumat sebanyak 1000 ditambah dengan sholawat hariah. Nah, aktivitas penerapan dari pendidikan rohani dalam Ponpes Al-Rasyid ini dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama yakni sholat jamaah. Sholat sendiri merupakan hubungan paling kuat antara seorang hamba dan Sang Pencipta. Nah, orang yang terbiasa sholat dengan khusyuk, rohnya seakan menyatu dengan rohnya. Hal ini memungkinkan beberapa orang itu cenderung tidak merasakan kejadian yang ada di sekitarnya sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat. Yang kedua yakni kegiatan pembacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran ini mampu menerangi gelapnya kebodohan dan juga jalan kesesatan. Membaca Al-Quran di sini juga mampu memberikan nutrisi kepada roh sehingga menjadikannya lebih bersih. Yang ketiga yakni aktivitas zikir dan sholawat. Pembiasaan zikir dan sholawat ini diharapkan mampu menjadikan para santri lebih mengenal dan juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini akan sangat diberikan pertolongan dan juga rahmat. Pembiasaan zikir dan sholawat ini akan menjadi makanan bagi roh. Nah, makanan ini menjadi nutrisi yang dibutuhkan untuk berkembang. Nah, dari berbagai aktivitas ini kemudian akan menjadikan akhlak para santri ini akan berlahan meningkat, yang kemudian akhlakul karimah dari mereka ini akan tercermin dari berbagai tingkah laku dan juga sikap mereka pada sehari-hari